Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khatimah, NIM N1D1180003, merupakan seorang mahasiswa sastra Indonesia yang kuliah di Universitas Halu Oleo. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai psikoanalisis Sigmund Freud, yang mana beliau dikenal sebagai bapak psikoanalisis karena beliau merupakan pendiri pertama teori psikoanalisis. Nah, jadi sebelum kita mengetahui tentang teori psikoanalisis Freud, alangkah lebih baiknya jika kita mengetahui terlebih dahulu seperti apa sosok Freud itu sebenarnya. Baik, langsung saja. Mengenal Sigmund Freud. Nah, jadi Sigmund Freud ini lahir di Austria, tepatnya di sebuah kota kecil bernama Freiburg pada 6 Mei tahun 1856. Nah, jadi ayahnya Freud ini merupakan seorang pedagang wol dengan pemikiran yang maju dan juga selera humor yang baik. Dan ibunya merupakan seorang wanita yang aktif dalam berkegiatan, sekaligus merupakan istri kedua yang selisih usia antara ibu Freud dan ayahnya berkisar 20 tahun. Nah, pada usia 4 hingga 5 tahun, Freud bersama seluruh keluarganya memutuskan untuk pindah ke Wina. Berikutnya, pada tahun 1881, Sigmund Freud menempuh pendidikannya di Fakultas Kedokteran Universitas Wina. Jadi selama kuliah, Freud ini sering terlibat penelitian bersama seorang profesor fisiologis bernama Mr. Breuer. Nah, jadi Freud ini selama kuliah dikenal memiliki pemikiran yang maju dan dia juga dikenal sebagai sosok yang cerdas dan telaten. Nah, jadi selama kuliah ini, Freud bersama dengan Mr. Breuer itu sering melakukan riset tentang teknik khusus untuk merangsang sel otak. Nah, jadi selama kuliah ditemani dengan Mr. Breuer tadi, Sigmund Freud ini bisa dikata tidak menghabiskan masa kuliahnya dengan sia-sia, namun terus-menerus melakukan riset atau mencari cara-cara bagaimana mengembangkan tentang teori psikoanalisis ataupun cara-cara lain yang sejalan dengan metode-metode yang Freud inginkan. Nah, kemudian di tahun 1895, Freud bersama rekannya Mr. Breuer memperkenalkan sebuah buku, yaitu Studies on Hysteria, yang dianggap sebagai awal mula psikoanalisis Freud muncul. Lalu pada tahun 1902, Freud ini membuka diskusi kecil-kecilan di rumahnya, yang kemudian pertemuan itu berkembang menjadi sebuah pertemuan informal yang akhirnya menjadi Vienna Psychoanalytic Society. Dan pada tahun 1939, Sigmund Freud meninggal dunia pada tanggal 23 September di London saat usianya 83 tahun. Lanjut pada psikoanalisis Freud. Jadi, psikoanalisis Freud ini percaya bahwa pengalaman masa kecil dan perasaan bawah sadar, pikiran, dan motivasi itu berperan penting dalam kesehatan mental serta perilaku seseorang. Jadi, pada tahap-tahap awal pemikiran Freud tentang psikoanalisis, beliau mencantumkan 3 konsep, yang mana konsep inilah yang akan menjadi tonggak dari munculnya psikoanalisis Freud. Yang pertama adalah konsep yang tak sadar. Jadi konsep yang tak sadar ini merupakan pemikiran yang berada dalam diri manusia, alam bawah sadar manusia yang tidak bisa diingat sama sekali. Sebagai contoh, seorang anak misalnya memiliki trauma masa kecil. Dia kalau melihat mobil itu takut. Anak tersebut takut ketika melihat mobil, takut naik mobil, takut menyentuh mobil. Ini tidak mungkin jika tidak ada faktor pemicu di dalamnya. Nah, inilah yang kemudian dinamakan Freud sebagai yang tak sadar. Anak tersebut tidak sadar kalau sebenarnya di masa kecil mungkin dia pernah kecelakaan mobil, tapi tidak diingat sama sekali oleh si anak. Kemudian yang kedua adalah fase yang prasadar. Nah, pada fase ini merupakan fase yang dilupakan, akan tetapi dapat diingat kembali. Sebagai contoh, di masa kecil kita pernah dibully. Kita sudah melupakan
faktor-faktor yang menyebabkan kita dibully misalnya. Akan tetapi kita dapat mengingat kembali masa-masa ketika kita dibully. Yang ketiga adalah fase yang sadar, yang mana fase ini merupakan fase yang selalu diingat oleh manusia setiap saat. Fase yang terekam dalam memori, misalnya hal-hal yang mudah diingat oleh orang hari pertama jadian dan sebagainya, hal itu berada pada fase yang sadar. Nah, kemudian dari ketiga penjelasan tersebut, Freud akhirnya merevisinya, sehingga muncullah yang dinamakan dengan psikoanalisis id, ego, dan superego. Kita mulai dengan id. Nah, id ini merupakan sistem kepribadian yang sudah melekat pada manusia sejak lahir. Dalam menjalankan tugasnya, id didorong oleh keinginan yang timbul secara naluriah dalam diri manusia. Prinsip kerja id adalah prinsip kenikmatan. Jadi, ciri-cirinya id itu merupakan aspek biologis kepribadian yang berisi insting seseorang, kemudian berupa realitas psikis, kemudian sumber energi psikis yang menggerakkan ego dan superego, serta merupakan sistem yang sudah ada sejak manusia itu lahir. Lanjut, yang kedua adalah ego. Ego merupakan bagian dari id yang berfungsi melaksanakan keinginan id. Prinsip kerja ego adalah prinsip kenyataan. Ciri-ciri ego yaitu merupakan aspek psikologis karena timbul dari kebutuhan untuk berhubungan secara baik dengan dunia nyata melalui proses berpikir realistis dan aspek yang mengatur dan mengontrol jalannya id. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah superego, merupakan sistem kepribadian yang bekerja berdasarkan baik atau tidaknya suatu tindakan. Superego mengontrol keinginan id apabila sudah bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku. Prinsip kerjanya adalah prinsip kesempurnaan. Ciri-ciri superego sendiri adalah aspek sosiologis karena mewakili nilai-nilai tradisional dan citra masyarakat, mendorong ego untuk mengerjakan hal-hal yang moralistis serta merintangi impuls-impuls id. Kita masuk pada contoh dari ketiga psikoanalisis tersebut. Yang pertama id. Misalnya, saya tiba-tiba merasa lapar karena saya melihat iklan di televisi yang menampilkan tentang nasi goreng misalnya. Nah, perasaan lapar yang timbul dalam diri saya ketika melihat iklan tersebut merupakan id saya untuk mencoba makan kembali. Kemudian contoh ego, saya kan tadi merasa lapar. Nah, karena merasa lapar ini, karena merasa lapar saya jadi ingin makan. Kemudian saya ingat, saya baru saja selesai makan tadinya sebelum saya menonton televisi. Tiba-tiba setelah melihat iklan tentang nasi goreng, saya merasa lapar lagi. Padahal saya baru habis makan. Nah, jadi faktanya sebenarnya saya itu tidak merasa lapar. Saya hanya merasa lapar karena iklan. Kalaupun saya memang ingin makan, saya toh bisa mencoba untuk ngemil. Kemudian contoh dari superego. Misalnya saya merasa lapar karena iklan nasi goreng tadi. Dan saya ingat sepupu saya ternyata memiliki nasi goreng. Dia baru saja habis membeli nasi goreng. Akan tetapi dia izin keluar karena tiba-tiba ada urusan mendesak yang harus dia selesaikan. Jika saya ingin berpikir, saya bisa mengambil nasi goreng sepupu saya lalu makan nasi goreng itu sehingga id saya terpenuhi. Akan tetapi kembali lagi, itu tidak sesuai dengan moral sebab mencuri itu tidak baik. Dimanapun dan kapanpun yang namanya mencuri ya tidak baik. Jadi superego menekan id, menekan dan mengarahkan ego agar kita tidak melakukan hal-hal yang tidak sejalan dengan nilai-nilai moral. Jadi seperti itulah pemaparan saya mengenai psikoanalisis Sigmund Freud. Yang kemudian untuk sumber pustakanya dan bagaimana cara-cara menganalisis psikoanalisis menggunakan teori Freud dapat dilihat pada sumber-sumber pustaka yang saya gunakan berikut ini. Yaitu ada psikoanalisis Sigmund Freud, bukunya yang ditulis oleh Bertens. Kemudian ada analisis tokoh utama dengan teori psikoanalisis Sigmund Freud pada cerpen Hana karya Akutagawa Ryonosuke. Lalu ada analisis kepribadian tokoh Marni kajian psikologi Sigmund Freud dalam novel Entrok karya Oki Madasari. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan ataupun kekeliruan penyampaian, semuanya murni dari saya. Dan apabila ada kebaikannya, semuanya datang dari Tuhan yang Maha Kuasa. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas kembali dan selamat bersenang-senang.